Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung yang disertai kecemasan, yang disertai anxiety, sehingga terjadi psikosomatis di saya. Ya, psikosomatis. Psikosomatis itu gejala yang timbul akibat kecemasan kita, itu ya. Jadi awalnya kita asam lambung, terkena kecemasan, terkenalah psikosomatis, seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut videonya, silakan di like dulu videonya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan silakan di subscribe kalau teman-teman peduli dengan channel ini ya teman-teman ya. Karena mungkin kalau channel ini berkembang, insya Allah saya akan lebih semangat lagi untuk bikin video tentang seputaran asam lambung yang disertai dengan kecemasan psikosomatis. Psikosomatis adalah gejala yang timbul akibat dari kecemasan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan teman-teman itu sekarang di fase mana. Apakah di fase GERD ya. GERD itu berarti gastroesophageal reflux disease, artinya asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, baik berupa gas ataupun berupa cairan asam lambung langsung ya teman-teman. Jadi kalau GERD-nya sendiri itu gampang sembuh. GERD itu gampang sembuh ya. Ketika kita bisa mengontrol makan ya, makannya tidak terlalu besar atau makanan itu gampang dicerna, asam lambung tidak meningkat ya, insya Allah tidak akan terjadi GERD ya. Tapi bisa terjadi GERD karena lemahnya otot esofagus. Otot esofagus ini lemah karena kebiasaan kita. Otot esofagus lemah karena kebiasaan kita. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang sering makan yang berminyak-minyak, sering makan yang berlemak, sering makan dalam jumlah besar ya. Jadi dia menjadi lemah teman-teman, nutupnya nggak terlalu rapat, jadi asam lambung mudah naik. Sebenarnya kadar keasaman di lambung teman-teman tidak terlalu asam, tapi karena itunya lemah, otot esofagusnya lemah, akhirnya apapun yang ada di dalam lambung itu keluar ya. Misalkan adanya cairan habis kita minum ya, bisa keluar. Adanya asam lambung, karena asam lambung kan adanya di lambung, bisa keluar. Nah ketika asam lambung melewati ada sedikit melewati esofagus, cincin esofagus itu menjadi rasa tidak nyaman ya, menjadi rasa tidak nyaman, bisa sendawa terus menerus ya, kembung, rasa terbakar di dada, panas di dada, rasa tidak nyaman di dada sebelah kiri, kadang di dada sebelah kanan. Sebenarnya itu sensasinya di saluran ini aja sebenarnya. Cuman kan ke sini, ke kiri, ke kanan tuh ada saraf ya, ada yang namanya saraf. Jadi pasti mengalir teman-teman. Mungkin ada sebagian orang juga menganggap, wah ini jangan-jangan penyakit jantung nih gitu kan. Saya juga dulu demikian. Kok rasa nggak nyaman di sebelah kiri ya, jangan-jangan itu jantung gitu kan. Saya merasa-rasa gitu sama teman-teman ya. Sesak, jangan-jangan ini paru-paru nih. Wah, kenapa ya? Kalau misalkan kita sakit lambung kan harusnya di lambung aja kan sensasinya, tapi ini seluruh badan kita merasakan ya teman-teman ya. Sebenarnya rasanya itu lebih nggak nyaman ya kalau menurut saya tuh. Ketika asam lambung keluar tuh rasanya lebih nggak nyaman kalau udah nggak terlalu parah. Tapi ketika masih parah itu nggak nyamannya itu emang sakit ya, jadi tenggorokan sakit, panas. Mungkin hanya sakit lambung yang aneh ya teman-teman ya. Anehnya kenapa kita tuh bukan hanya fisik yang sakit, tapi psikis juga terganggu gitu ya. Psikis juga terganggu ya, mental kita terganggu. Bukan berarti kita orang gila, bukan berarti kita stres, bukan. Maksudnya tuh kita jadi kepikiran terus akan adanya penyakit ya, takut ini, bahkan sampai makan pun takut gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau misalkan masalah makanan nih, misalkan makanan ya teman-teman ya, ketika kita lagi parah-parahnya makan apa aja itu pasti tetap menimbulkan sensasi. Karena apa? Lambung kita itu sensitif teman-teman.
Jadi ketika kita makan bubur aja bisa muntah karena lambung kita sensitif ya. Terus ketika kita makan misalkan makan pisang nih, makan pisang itu nggak cocok. Tapi kalau sudah agak mendingan, teman-teman coba makan lagi, insya Allah nggak apa-apa teman-teman. Jadi semua makanan yang kita makan di awal ada sensasi ya kan, itu semuanya nggak cocok. Bukan berarti nanti kita nggak boleh makan itu seterusnya, bukan. Memang lambung kita lagi sensitif. Jadi teman-teman jangan sampai seperti saya lah. Saya itu dulu juga salah teman. Salahnya ketika saya lagi parah-parahnya, saya makan pisang ya, itu nggak cocok. Saya berapa bulan itu nggak makan pisang ya. Terus ini kita bicara buah ya. Terus saya makan apalagi ya waktu itu ya. Saya makan buah pir. Sama teman-teman, nggak cocok juga. Makan apel nggak cocok. Makan pepaya nggak cocok. Terus makan apa lagi? Melon, makan buah melon nggak cocok gitu. Kan aneh ya. Waktu masih di bulan kedua, berarti saya awal kena itu pas baru 2 bulan kena, saya makan buah itu nggak cocok, muntah teman-teman, muntah, badannya gemeteran gitu ya. Terus saya coba nih makan bubur, ternyata juga muntah, gemeteran badan. Berarti penyebabnya bukan di makanan itu, penyebabnya di lambung kita. Lambung kita itu masih sensitif teman-teman, ya istilahnya dia masih lemah lah ya, masih kayak nggak sanggup mencerna makanan apapun gitu ya. Bukan berarti makanan tersebut nantinya menjadi makanan pantangan kita, bukan ya. Sebenarnya makanan pantangan kita ya hanya yang bersantan, berlemak tinggi. Kalau itu memang makanan tersebut memang lambung kita dalam kondisi baik pun itu makanan yang sulit untuk dipecah. Lah kayak minyak kan itu udah cair kan. Harusnya boleh dong makan minyak dong, tapi bukan itu. Dipecahnya untuk diambil sari-sarinya ya oleh tubuh itu susah, makanya dia butuh asam lambung tinggi gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang suka nanya-nanya nih, saya boleh makan ini enggak ya, saya boleh makan itu enggak ya, saya kok makan ini kumat ya, Nah nanti kalau udah sekian lama mantang, mungkin udah 6 bulan atau 4 bulan, dicoba lagi teman-teman. Itu bisa menjadi tolak ukur teman-teman loh. Bisa menjadi tolak ukur teman-teman. Wah saya udah sembuh nih, dulu saya makan ini kumat, sekarang makan ini nggak kumat. Seperti itu ya. Jadi jangan kita takut-takutan terus. Karena sensasi yang dulu pernah muncul akibat makanan tersebut. Jangan ya teman-teman ya. Jangan ya. Nah kalau yang tadi kan saya bilang, apakah teman-teman masih GERD ya? Kalau GERD ciri-cirinya yang tadi saya sebutkan, rasa tidak nyaman di dada, rasa terbakar di dada, rasa panas di tenggorokan, itu GERD ya, asam lambung yang naik. Nah apa teman-teman masih itu? Kalau masih itu berarti GERD, sembuhin GERD-nya dulu, kontrol asam lambungnya biar asam lambung tidak naik ya. Yang kedua, apakah teman-teman mungkin hanya gastritis saja? Gastritis itu adalah peradangan ya, peradangan. Atau terjadi luka di situ. Ciri khasnya kalau ada peradangan itu identik panas perutnya ya. Jadi ketika ada radang misalkan dikit lah radang ya, ini lambung, radangnya di bawah, ini yang agak sulit tuh peradangan yang ada di bawah karena dia kena makanan terus. Yang agak gampang sembuhnya tuh peradangan yang di atas ya, atau luka yang di atas. Itu gampang sembuhnya teman-teman ya. Kalau agak di sini agak membutuhkan proses yang lama ya, harus pelan-pelan, harus sabar gitu ya. Jadi apakah teman-teman hanya gastritis saja, udah nggak GERD ya, gastritis saja, artinya peradangan saja ya. Teman-teman harus kenali itu ya. Mungkin kalau untuk peradangan bisa minum kunyit ya, atau minum madu campur kunyit ya teman-teman. Ini ada madu murni yang udah saya cek hasil laboratoriumnya ya. Ini ada nama saya Ma'ruf Hasani ya, ada nama saya nih ya. Nah
Ini kandungan enzimnya, kandungan diastasenya, ada semua nilai-nilainya. Ya, jadi ini madu murni nanti bisa buat terapi radangnya ya, buat radang tenggorokan, radang lambung. Nanti dikombinasikan dengan ini, jadi udah free ya. Kita teman-teman beli yang ini 1 kilo, nanti free garam Himalaya ya teman-teman. Kemasannya ada 3, yang 200 gram, yang 600 gram. Ini setara dengan botol marjan ini, dan ini yang 1 kilo ya. Nah untuk yang 1 kilo sama yang 600 gram itu free garam Himalaya. Jadi teman-teman gak usah beli garam Himalaya ya, teman-teman gak usah beli garam Himalaya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah teman-teman GERD atau GERD-nya udah sembuh, sekarang tinggal peradangan aja ya, radang lambung ya. Radang lambung itu biasa ya, seperti sariawan lah intinya mah, seperti radang di tenggorokan sama ya, sama. Bukan penyakit yang bukan penyakit yang berbahaya, bukan. Soalnya apa, yang namanya radang itu kayak sariawan kan. Kalau kita kurang minum, kalau kita kurang makan buah juga kan mungkin akan sering sariawan ya, karena kurang vitamin C seperti itu ya. Jadi kalau radang juga sama teman-teman. Kalau kita ya kurang menjaga pola makan, suatu saat juga bisa kambuh lagi ya. Jadi pada intinya lambung kita tuh sensitif teman-teman. Pada intinya lambung kita sensitif ya. Kalau untuk menjaganya ya kunyah makanan tersebut, cari makanan-makanan yang baik ya. Cari makanan-makanan yang baik, kunyah makanan itu sampai lembut teman-teman. Kuncinya itu sebenarnya ya. Jadi kita balik sekarang, mulutnya kita suruh kerja, suruh ngunyah terus sampai lembut, lambung kita istirahat teman-teman, seperti itu. Nah mungkin GERD-nya udah enggak nih, karena saya sudah tidak panas di tenggorokan, sudah tidak panas di dada. Kalau rasa tidak nyaman, iya masih ada gitu kan. Di perut masih suka kembung-kembung, tapi saya nggak merasakan panas perutnya, nggak merasakan sakit. Nah itu di mana ya kan? Banyak sekali yang mungkin yang udah mau sembuh pun saya masih kembung nih gitu kan, sama sedikit pikirannya masih suka datang anxiety-nya gitu kan, masih suka nyolek-nyolek kecemasannya. Nah itu berarti teman-teman GERD-nya sudah sembuh, lambungnya sudah agak baikan, cuman hanya di psikis kita yang perlu diperbaiki ya. Jadi kita masih merasakan kita itu sakit, sensasi muncul sedikit, puyeng sedikit, kita menganggap itu sensasi dari lambung, padahal bukan ya. Jadi dalam siklus 1 tahun nih ya, dalam siklus 1 bulan, apakah teman-teman sehat full? Apalagi di masa cuaca seperti ini, cuaca dingin, pasti namanya kembung pasti muncul, yang namanya pusing pasti muncul, yang namanya badan gerges-gerges pasti muncul ya. Bukan, jadi jangan semuanya dikaitkan dengan asam lambung. Teman-teman belajar seperti itu. Kalau teman-teman masih mengaitkan semua dari asam lambung, berarti pikiran teman-teman belum pulih, psikis teman-teman belum pulih, masih terpikiran sensasi yang dulu pernah muncul ya, seperti kelingan, jantung berdebar-debar, gemeteran, sesak napas, seperti mau roboh, duduk mau roboh gitu ya, berdiri mau jatuh, mau keluar rumah udah takut duluan, matanya burem ya, seperti hidup sendiri, sering mimpi buruk, takut mendengar berita kematian, takut sensasi yang berat, penyakit yang berat ya. Itu hanya karena tadinya itu pikiran kita dimasukin itu terus ya, setiap hari, bahkan bertahun-tahun mungkin ada ya, bahkan berbulan-bulan pikiran kita dimasuki hal-hal yang negatif terus. Hal-hal negatif dari mana? Dari sensasi yang pernah muncul ketika parah di awal ya, akhirnya terbawa terus sampai kita sekarang sebenarnya sehat, terbawa karena kita kepikiran terus ya. Ada lemas sedikit, waduh jangan-jangan kumat nih, takut nanti kumat, takut pingsan di jalan, takut pingsan di depan orang banyak gitu kan, takut pingsan di kamar mandi, takut pingsan di kamar ya. Seperti itu teman-teman. Hanya ketakutan yang dulu pernah muncul, takut muncul sekarang, takutnya muncul sekarang gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar apa ya,
teman-teman harus belajar menganggap sensasi ini sensasi yang biasa. Dulu udah pernah muncul, ini mah bukan dari asal lambung, bukan asal lambung saya udah sembuh gitu aja ya, udah sembuh, ini mah kayaknya masuk angin, bukan dari lambung gitu ya. Orang emang lagi cuaca, jadi wajar menganggap sensasi yang sekarang muncul, kalau masih ada sensasi itu wajar ya. Tapi teman-teman juga harus punya punya bekal, intinya punya bekal. Artinya teman-teman stamina harus kuat ya. Teman-teman bisa konsumsi madu, teman-teman bisa konsumsi vitamin, nggak apa-apa. Buat bekal teman-teman. Perbanyak makan sayur dan buah. Jadi teman-teman bukan hanya mengandalkan pikiran, saya harus mengontrol pikiran, bukan. Usahanya ya seperti itu. Usahanya ya kita bekali tubuh kita dengan makanan yang baik, dengan vitamin, dengan madu. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau psikisnya sudah diperbaiki pelan-pelan kan kita normal kembali. Jadi teman-teman harus punya tolak ukur kesembuhan teman-teman tuh kalau apa sih? Saya pengen tahu dah. Saya misalkan teman-teman merasa sembuh tuh kalau apa? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalau udah berani makan sambal? Apakah kalau udah berani ngopi? Apakah kalau udah berani makan yang bersantan-santan atau yang lainnya? Coba saya pengen tahu. Teman-teman tuh punya tolak ukur kesembuhan nggak? Harusnya punya teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Misalkan saya belum sembuh nih, saya masih takut makan sambal, nyolek dong, colek dikit aja. Yang penting sebelum makan sambal didasarin dulu, lambungnya didasarin dulu dengan nasi tanpa sambal. Set, makan, udah di paling bawah, baru kita makan nyolek ayam pakai sambal dikit. Udah kan terasa pedas di mulut kan? Nah, masuk ke lambung nih, udah jangan makan lagi yang pedas. Itu hanya untuk istilahnya membuat kita memuaskan rasa keinginan lah, ingin makan sambal misalkan ya. Udah makan satu colek, jangan makan sambal dulu, latihannya seperti itu. Baru kita makan biasa tanpa sambal ya. Pasti nggak ada sensasi teman-teman, nggak ada sensasi, cuma soalnya rasa pedasnya hanya di mulut. Di sini di lambung sudah tercampur dengan makanan yang lain, jadi konsentrasinya bukan pedas lagi. Seperti itu ya, nanti latihannya seperti itu ya. Ya mungkin segitu dulu lah ya, mungkin segitu aja sharing saya kali ini, karena ya mungkin sebentar lagi saya mau siap-siap untuk berangkat kerja ya. Mohon maaf kalau udah salah-salah kata. Semoga video singkat ini bermanfaat. Silakan di like kalau teman-teman suka videonya, silakan di share kalau sekiranya videonya bermanfaat, silakan di subscribe kalau teman-teman peduli dengan channel ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.